Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini setelah salam disambut salam tepuk tangan di sini. Karena kami ini jadi kami ramah, jadi harus ramah kepada semua. Pak Menteri Ristek dan Ketua Tinggi yang saya hormati dan seluruh staf yang mengikuti, para pelaku pertanian maupun peternakan yang ada dan perguruan tinggi yang hadir. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita semua bisa bertemu berkumpul dalam rangka kita selain pandang saja ngobrol-ngobrol dengan Pak Menteri Ristek yang notabene memang asli Ngawi. Beliau ingin melihat syukur-syukur ada pengembangan di Kabupaten Ngawi ini yang hubungannya dengan riset dan teknologi dunia pertanian dan peternakan dan juga perguruan tinggi. Nah, Menteri Kabupaten Ngawi mengucapkan selamat datang kepada Pak Menteri dan selamat sekali lagi atas kepercayaan negara kepada Pak Menteri yang dipercayakan untuk mengelola bidang riset dan teknologi maupun perguruan tinggi di seluruh wilayah Indonesia agar lebih maju. Tentu saja harapan kita semua tidak hanya nasional tapi di Kabupaten Ngawi juga ikut berkembang dan maju. Nah, memang Kabupaten Ngawi paling utama di dalam perkembangan ekonominya ini masih bergantung kepada dunia pertanian kita. Jadi masyarakat kita masih sekitar 70-80% penduduk Kabupaten Ngawi ini masih bergantung dengan pertanian. Itu saya yakini akibat daripada kunjungan ini ada dampak yang luar biasa, ada semangat yang luar biasa untuk dunia pertanian kita dan perguruan tinggi. Untuk itu silakan Pak Menteri, mungkin ini ada wartawan, ada teman-teman pertanian juga untuk mungkin sekitar bagaimana bertanya perkembangan di nasional maupun di Kabupaten Ngawi. Saya kira begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Bupati Ngawi, Pak Puji, dan yang saya hormati seluruh SKPD atau Kepala Dinas di lingkungan di Kabupaten Ngawi, dan yang saya hormati Direktur Utama PT KAR, yaitu pengembang terhadap peternakan sapi di Indonesia, yaitu Bapak KAR tadi. Yang saya hormati penangkar bibit benih atau benih padi dari riset yang dikembangkan dari Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, yaitu dari Badan Tenaga Nuklir Nasional, yaitu Bapak Cipta ini. Rumahnya beliau ada di Klaten, dari Boyolali. Kemarin pas panen saya datang ke lokasi dan seluruh yang hadir di sini. Saya itu di sini sedang reuni pulang kampung, Pak Bupati. Rasanya saya itu keluar dari Kabupaten Ngawi itu sejak tahun 73, jadi sudah tahun 42 tahun, sudah lama. Ya itulah yang pada saat kali ini saya bisa berjumpa dengan Bapak Bupati dan seluruh warga yang ada di Kabupaten Ngawi. Ya ini yang perlu kami sampaikan. Tadi Pak Bupati sudah menyampaikan kalau Ngawi itu sangat tergantung pada pertanian. Orang melihat Batam tenaga nuklir itu ditakuti, ya. Mesti kalau kita berbicara nuklir mesti takut, gitu. Tapi ternyata di Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang yaitu di bawah koordinasinya yaitu Batam telah mengembangkan riset di bidang pertanian, yaitu di bidang
bibit padi diantaranya itu. Mungkin di antara bapak yang dan ada yang petani, ya, rata-rata petani di sini tadi saya tanya kepada Pak Bupati, hasilnya antara 7 sampai 8 ton per hektar. Tadi ini Pak Cip telah saya tanya mengembangkan di Bola itu. Pak Cip kemarin yang panen itu berapa ton per hektarnya? Mengeluarkan 11,9 ton, hampir 12 ton. Pertanyaannya, ngaruh mereka ini gitu. Nah, pastinya ya pengen kan ya, pastinya pengen. Cara ini bisa untuk meningkatkan kesejahteraan warga Ngawi, dan nanti bagaimana sistem penurunan nanti Pak Karati yang nanti coba akan menjelaskan secara keseluruhan. Ini mungkin nanti untuk para petani nanti di tahun mungkin nanti kan ada yang kumpul para petani. Nah ini adalah menjadi penting bagi kita semuanya. Nah ini adalah bidang padi. Nanti kalau Ngawi ingin mengembangkan di Pak Bupati, nanti Pak Cip akan membantu di dalam penangkaran benih. Ya, nanti membantu bagaimana penangkaran benih di Kabupaten Ngawi, atau bibit yang paling dekat untuk mencarinya di tempatnya Pak Cip ini. Nanti telepon komunikasi sama Pak Kepala Dinas Pertanian, karena ini penting sekali. Saya selalu hari ini saya sampaikan supaya Pak petani kesejahteraannya makin baik gitu. Jangan sampai zaman dahulu kala saya waktu pulang dari Ngawi sebelum pulang, setiap hari saya itu makannya itu gaplek itu. Tapi sekarang sudah bergeser lah, nanti ke depan makin maju makin baik. Ini pertama. Yang kedua, pengembangan peternakan. Selama ini kalau Bapak dan Ibu kalian melihat sapi-sapi yang ada di daerah kita, rata-rata berat badannya itu ya maksimum selama umur 3 tahun itu ya 250 kg maksimum ya, bisa di 225 atau 175. Kemarin di Bogor standarnya masih rendah ya Pak ya, 250 ya, bukan yang 300 ya, jarang ya, jarang bibitnya jarang. Kita mencari bibit itu untuk nanti dibuai supaya sapinya nanti butuh bibitnya nanti apa itu kalau orang spermanya atau apa ya bibitnya nanti dari tempatnya Pak Karnadi. Di sana itu 3 tahun tadi yang contoh sapi lokal hanya maksimum 225 sampai 250 kg. Di tempatnya risetnya tempatnya Pak Karnadi itu bisa menghasilkan 1 tahun bisa beratnya 350 kg. Berarti kalau itu 3 tahun sampai berapa Pak? Sampai 800 kg. 800 kg itu luar biasa. Ini nanti Pak Bupati bisa dikembangkan, yaitu daerah Merambi, daerah sini, daerah Kak Dini daerahnya. Karena Belgian Blue itu sangat cocok untuk daerah yang dingin. Kalau daerahnya panas, mungkin bukan Belgian Blue. Nanti ada jenis bibit yang lain, nanti disesuaikan daerahnya. Ini nanti harus kita coba. Saya ingin mengembangkan di Ngawi khususnya yang masalah dengan. Nah ini riset penelitian ini juga dilakukan oleh Ristek juga, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Kebetulan di bawah koordinasinya yaitu namanya Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI. Itu pusatnya riset tentang rekayasa genetik untuk sapi. Dan masalah perkebunan karena tidak banyak perkebunan, saya tidak membawa orang-orang perkebunan. Kalau perkebunan juga ada rekayasa genetiknya. Orang kalau nanam itu biasanya pisang ya, kita tahu pisang itu kalau nanam mestinya kan dari apa itu tumasnya. Apakah pernah kita dengar jantungnya bisa untuk bibit? Tidak pernah tuh, tidak pernah dilihat. Itulah rekayasa genetik. Jadi jantung bisa ngabung jutaan bibit untuk pisang, buah pisang. Ini rekayasa. Dalam kakao atau sawit atau yang lain juga sama
daunnya itu bisa direkayasa untuk menjadi bibit. Ini nanti karena kita nggak mau bawa kesalahannya padi sama peternakan, saya memang konsentrasi Ngawi supaya menjadi lumbung padi dan peternakan. Kalau enggak swasembada daging dan swasembada pangan bisa dipenuhi di Kabupaten Ngawi. Ini kalau bisa dilakukan akan jauh lebih baik. Ini yang kedua. Yang ketiga pendidikan. Nanti coba kita lihat apakah bisa digabungkan. Nanti kalau memang bisa nanti menjadikan pendidikan di luar provinsi ini persiapan untuk menuju negeri. Nanti kita akan coba lihat itu. Supaya saya dari Ngawi punya bangga. Saya Ngawi punya negeri. Walaupun saya tidak di Ngawi, tapi kalau enggak saya berkeinginan ke depan Ngawi punya persiapan itu. Otomatis kalau Ngawi itu kalau ada program di negeri, Ngawi itu secara tidak langsung nanti akan berkembang jauh lebih besar ke depan. Betul ya, yang itu nanti ini nanti Pak Bupati tadi saya tanya siap untuk menyiapkan lahan sekitar 30 hektar siap gitu. Nah ini nanti kita akan coba. Kebetulan di tempat saya itu di Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi belum ada direktur jenderalnya. Baru saya lakukan rekrutmen, open rekrutmen. Kemarin saya kirimkan ke Ngawi nggak ada calon ini. Ya, untuk calon eselon 1. Kalau ada dari Ngawi calon eselon 1 ya saya tarik saja. Karena belum sampai umur gitu ya. Ya nanti apa kalau enggak itu yang kita kembangkan. Dan nanti kalau sudah ada, nanti saya suruh survei dengan pelatih Ngawi bagaimana kerjasamanya, apakah kerjasama dengan UNS, Universitas Erlangga atau Universitas Brawijaya Malang nanti ke depan. Saya ingin lihat itu. Tapi saya ingin nanti Ngawi harus bertumpu pada hasil pertanian dan kehutanannya. Nanti kalau tidak ada fakultas, ini dari Pak Rektor tadi, harus ada fakultas teknologi atau jurusan teknologi pertanian, itu yang penting sekali. Teknologi pertanian, nutrisi pangan, itu atau apa teknologi pangan dan teknologi hasil hutan. Jadi belum bagaimana nanti bisa kita kembangkan. Apakah dengan Universitas Gajah Mada nanti kita nggak tahu, tapi mana yang memungkinkan itu. Itulah yang mungkin gambaran-gambaran. Harus kita bangkit dari keterpurukan tentang masalah pangan, di mana pangan kita tergantung pada impor. Ini mudah-mudahan tadi Ngawi sebagai lumbung kita bisa menciptakan swasembada pangan khususnya pada padi dan daging. Ini yang harus kita lakukan. Jangan sampai kita tergantung dengan Australia dan seterusnya. 106 innovasi ya. Jadi ada 106 inovasi yang telah dilakukan oleh Kementerian Riset dan Teknologi dan ini bisa diterapkan dan bisa diaplikasikan pada masyarakat. Ada dari masalah pertanian, ada masalah sederhana, ada perubahan. Nah, kalau nanti ada kesulitan silakan menghubungi Kementerian Riset dan Teknologi melalui Pak Yusono tadi yang dari Humas kita. Nanti bisa membantu untuk menjembatani hal ini. Dan nanti kami akan serahkan kepada Pak Bupati sebagai bahan referensi. Nah ini adalah sumber inspirasi 19 karya unggulan teknologi anak bangsa. Artinya masalah teknologi, masalah menjaga belajar dan sebagainya. Ada sini lah. Oke ya, dibenuk. Yang ini adalah hasil karya anak bangsa, penelitian yang dilakukan oleh Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi di bawah Badan Tenaga Nuklir Nasional, yaitu si Jenuk. Nanti sebentar lagi akan keluar lagi, namanya Mugibat nanti ya Pak. Nah, ini mengingat masa lalu. Mengingat masa lalu. Jadi banyak budaya-budaya yang hilang, yang sekarang sudah tidak ada. Di sini kita masuk bagus. Matur. Dorong betul, jadi Akper sama Suryo kita akan
akan coba untuk di negeri. Saya sudah sampaikan, rektor dan maupun direkturnya sudah sepakat, dan itu akan dengan ikhlas mereka akan menyerahkan semuanya di negeri. Maka proses awal sudah kita akan bangun segera. Terkait persyaratan sendiri Pak, termasuk tanah juga? Tanah sementara cukup, kalau itu hanya untuk fakultas yang sekarang ini, tapi untuk pengembangan memang belum perlu kita kembangkan lagi. Tapi untuk fakultas yang sekarang masih. Terus capan target sendiri berapa tahun ini Pak? Ya mudah-mudahan 3-4 tahun sudah clear. Pak, kalau untuk bidang pertanian dan bidang peternakan sendiri seperti apa? Pertanian kita meningkatkan produksi, itu yang pertama. Peternakan juga demikian. Tapi saya pesan kepada Pak Menteri agar impor beras maupun impor daging lebih kurang.